Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zar'adin hudar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Shadaqallahul 'azim. Jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang berberkah ini, judul yang diamanahkan untuk kita bicarakan pada kesempatan ini adalah membumikan ilmu di masjid, kunci pencerahan spiritual di Ramadan. Jamaah sekalian, ketika kita disuruh Allah untuk beribadah seperti yang Allah isyaratkan di dalam surah Al-Bayyinah tadi, yang Allah minta dua, wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi dalam beribadah ada dua yang Allah minta. Pertama, mukhlishina lahu-din, ikhlas kita dalam menjalankan itu agama, dikerjakan itu ibadah murni lillahi ta'ala. Tapi apakah cukup hanya lillahi ta'ala? Masih ada yang kedua, kenapa? Hanif, yang lurus. Yang dimaksud itu hanif atau yang lurus sesuai perintah. Jangan sampai ketika kita beribadah betul-betul ikhlas, tapi yang kamu kerjakan tidak sesuai perintah Allah dan Rasul. Ada orang semangat untuk beribadah, tapi yang dia kerjakan itu keliru. Kenapa keliru? Ilmu tidak sampai ke situ. Kalau dalam judul dikatakan membunyikan ilmu di masjid, berarti ilmu yang selama ini kita dapatkan, bagaimana itu ditahankan, dibumikan, direalisasikan dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita kerjakan di masjid, khususnya di bulan Ramadan. Mengantarkan seorang hamba untuk sampai ke derajat yang tertinggi di hadapan Allah, bukan hanya semangat beribadah saja, tapi dibutuhkan yang namanya ilmu untuk mengantarkan.
Ibadah itu Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada ibadah sekali kerjakan. Semua ibadah yang kita kerjakan itu berulang-ulang. Salat berulang-ulang, zakat sedekah berulang-ulang, puasa berulang-ulang. Memang haji sekali, tapi umrah kan dianjurkan berulang-ulang. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya menghapus dosa-dosa antara keduanya, sedangkan haji yang diterima tidak ada balasannya kecuali surga. Ibadah yang dikerjakan berulang mana apa? Bentuk pelatihan. Sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang berarti itu sudah masuk ke ranah at-thariqah, jalan. Ibadah yang kita kerjakan hadirin syariat, amalan lahiriah. Ini syariat. Ketika kita kerjakan, mampu kita bawa ketika hakikat. Kapan ada orang ibadah hanya seputar hak syariat saja, tapi tidak mampu dia bawa ketika hakikat, boleh jadi ibadah yang dia kerjakan hanya dikerjakan itu ibadah, tapi tidak bisa membentuk tingkah lakunya dan kepribadiannya. Tapi tidak boleh juga langsung ke hakikat tanpa lewat syariat. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan, innal hakikata bila syariat batil. Hakikat tanpa syariat batil. Wasyariatu bila hakikat adil. Sedangkan syariat tanpa hakikat adil, kosong, hampa, jalan itu. Salat adalah ibadah yang paling sering kita kerjakan di masjid berulang-ulang. Betul selama ini salat yang kita kerjakan sudah mampu membentuk kita punya tingkah, membentuk kita punya kepribadian. Di dalam surah Al-Fatir ayat 29, di situ Allah jelaskan tanda-tanda ciri-ciri karakter umat Nabi Muhammad. Di situ ada 5 ciri yang Allah perkenalkan, jelaskan kepada kita hamba. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa? Seluruh umat. Apa cirinya umatnya Nabi Muhammad? Asyiddau 'alal kuffar, ruhamau bainahum, tarahum ruk'an sujada, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Yang kelima, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka, keistimewaan mereka nampak pada wajahnya dari bekas sujudnya. Nampak pada wajahnya dari bekas sujudnya. Tanpa ilmu orang bisa memahami ini terlalu sederhana. Mungkin dimaksud itu adalah orang yang dagingnya hitam gara-gara sujud. Terlalu sederhana kalau cuma itu yang dipahami. Karena dalam ilmu balaghah ini sebenarnya kalimat bentuk majas, tepatnya majas mursal ala kulliyah, sebahagian disebut yang dimaksud keseluruhan. Tanda-tanda
umat Nabi Muhammad nampak pada wajahnya, maksudnya pada dirinya, min akaris sujud, dari bekas sujudnya. Sujud disebut maksudnya salatnya. Tanda-tanda umat Nabi Muhammad nampak pada dirinya dari bekas salatnya. Kalau kita bahasakan menurut bahasa kita, tanda-tanda, ciri-ciri, sifat karakter umat Nabi Muhammad, salatnya membentuk tingkah lakunya, salatnya membentuk kepribadian. Orang rajin salat dan ternyata betul maqasid, nilai-nilai salat nampak pada tingkah lakunya, nampak pada perbuatannya, maka itulah yang dimaksud hamba yang mampu membawa syariat ke tingkat hakikat. Berarti dia mengerjakan salat bukan cuma dipahami bentuk ketundukan dan ketaatan saja kita kepada Allah, bukan dipahami sekedar untuk pahala sebanyak-banyaknya di hadapan Allah, tapi dipahami ibadah salat yang dikerjakannya itu punya maksud untuk membentuk tingkah laku dan kepribadiannya. Jamaah sekalian, 5 kali dalam sehari semalam kita salat. Salat fardu diperintahkan, upayakan tegakkan di masjid. Kalau salat sunat yang memang diisyaratkan oleh Nabi, sedapat mungkin itu salat sunat kerjakan di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Seafdal-afdalnya salatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali salat fardu kerjakan di masjid. Tapi salat sunat kerjakan di rumah. Banyak-banyak kerjakan salat sunat di rumah. Nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran, cahayailah rumah dengan salat dan banyak membaca Al-Quran. Salat apa yang dimaksud? Sunnah. Terkecuali yang petunjuk Rasulullah, salat-salat tertentu itu dianjurkan karena untuk maqasid tertentu kerjakan di masjid. Contoh salat khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Di bulan Ramadan berbagai macam amalan ibadah yang diperintahkan Allah, termasuk salat tarawih. Ini salat khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Ada saudara kita menyamakan salat tarawih dengan salat lain, bahkan berani keluarkan pernyataan tidak ada itu salat tarawih, yang ada salat lain. Sebenarnya kalau menurut lugatan pengertian bahasa boleh. Semua salat sunat yang dikerjakan pada malam hari boleh dinamai salat lain. Tapi kalau dari pengertian istilahan syariah itu beda. Salat lain Nabi sudah disuruh menegakkan itu sejak awal-awal Islam di Mekah. Nabi sejak awal-awal Islam sudah disuruh menegakkan salat lain dengan turunnya surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi yang berselimut, kerjakan salat di waktu malam walaupun hanya beberapa rakaat. Perintah menegakkan salat lain. Tapi salat tarawih kan nanti tahun kedua Hijriah, berseiringan datangnya perintah puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah datang puasa Ramadan syariatnya, berseiringan di situ juga Nabi contohkan dan perintahkan untuk menegakkan salat tarawih. Kenapa dinamai salat tarawih? Sesuai dengan bentuk sifat pelaksanaannya pada masalah tarawih. Itu artinya istirahat. Dari akar kata rawwaha yurawwihu tarwihon, istirahat. Dan penamaan itu berdasarkan hadis dari Aisyah. Kenapa dinamai istirahat? Karena Aisyah bilang itu Rasulullah setiap selesai 2 rakaat atau 4 rakaat
fayatarawwahu bainahuma. Fayatarawwahu, Nabi istirahat antara keduanya. Setiap selesai 2 rakaat, 4 rakaat, Nabi istirahat, bahkan sambil minum-minum. Kenapa istirahat? Terlalu panjang surah yang dibaca untuk setiap rakaat. Kalau mau merujuk ke hadis Nabi, contoh, tidak ada apa-apa lagi. Sedikit catatan, pada masa Nabi belum dikenal itu juz. Makanya kalau ada orang mau tanya, mana contoh bid'ah hasanah? Quran 30 juz. Yang membagi Quran 30 juz bukan Rasulullah, tapi dilakukan oleh seorang ulama tafsir yang bernama Syekh Ibnu Yusuf. Itu yang membagi Quran menjadi 30 juz artinya. Makanya tidak pernah kita baca hadis itu Nabi membaca juz 7, Nabi baca juz 8, Nabi baca juz 21, langsung nama surah. Makanya Rasulullah ketika pimpin salat tarawih itu kadang menghabiskan satu surah. Ada satu riwayat menyebutkan Huzaifah, sahabatnya Nabi, pernah coba-coba ikut di belakang Rasulullah. Itu tarawih memang hanya dicontohkan Nabi berjamaah di Masjid Nabawi cuma 3 malam dengan tidak berturut-turut. Lalu sesudah itu Nabi suruh sahabat kerjakan di rumah kalian masing-masing. Kenapa? Khawatir Nabi, karena sangat memberatkan. Jangan sampai ada nanti ayat turun menjadikan ini tarawih wajib. Karena pintu wahyu masih terbuka. Nabi perintahkan tarawih di rumah masing-masing. Karena memang ketika Rasulullah menegakkan ini luar biasa panjang. Pengakuannya Huzaifah radhiyallahu anhu, coba-coba pernah ikut di belakangnya Rasulullah. Satu ketika Rasulullah salat, Huzaifah makmum. Selesai baca Fatihah, Nabi mulai surah Al-Baqarah. Dibaca, berpikir Huzaifah di belakang. Kemungkinan Rasulullah akan membaca 100 ayat baru rukuk. Ternyata sampai 100 ayat Nabi belum rukuk. Dibaca terus. Berpikir lagi Huzaifah, oh mungkin Nabi akan menghabiskan surah Al-Baqarah. Ini saja Pak Al-Baqarah 286 ayat, 2 juz setengah, sangat luar biasa. Habis surah Al-Baqarah, Nabi belum rukuk, dilanjutkan surah Ali Imran sampai selesai. 1 rakaat 2 surah. Sebenarnya lebih hebat kita 3 surah, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. Sekarang ini kan di masjid, di mana? Tidak usah itu Pak. Saya belum giliran di Telkom, tapi tahu nggak di Telkom di luar pernah kan 1 juz 20 rakaat. Raudatul Muflihin jadwal saya sudah lewat. Itu 1 rakaat sehalaman. 1 rakaat. Saya ulang ya, 1 rakaat 1 halaman. Jadi 2 rakaat 1 lembar. Memang kalau rakaat 1 2 masih berdiri, 3 4 masih berdiri. Begitu sampai 5 6 sudah ngomong, tadi sudah memberi di bawah. Sampai ke pengurus masjid, tapi antulan sarah-sarah kayaknya begitu begitu. Akhirnya bertahan hanya 1 sah. Itu baru 1 halaman 1 rakaat, 2 rakaat 1 lembar. Sudah banyak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi kalau mau dilakukan seperti itu. Tapi apakah itu kita sekarang dianggap tidak mencontoh? Oh tidak. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah usul, tagayyurul ahkam bi tagayyuril azminah wal amkinah.
itu bisa berubah karena faktor waktu dan tempat. Tidak apa-apa, berangsangan. Ada saja Pak. Bawa ke masjid. Witir tidak pernah dicontohkan Nabi berjamaah di masjid witir. Tapi kenapa sahabat tabi'in sampai ulama saleh membawa witir dikerjakan di masjid khusus di bulan Ramadan karena dimaksudkan ihya layali Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan? Tidak apa-apa, witir kerjakan di masjid. Untuk apa? Merangsang orang-orang yang agak sedikit tidak terlalu jahat untuk mendengarkan witir. Mungkin tadi ada orang setengah-setengah antara witir dengan tidak mewitir. Kan kalau dipersenkan umat Islam dari seluruh yang hadir 100%, paling-paling itu 30% yang betul-betul ahli witir. Bahwa memang bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan memang sudah menjadi diri. Dia bangun tahajud untuk witir, tahajud witir. Memang itu mulai sejak malam. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Tapi 70% istilah Kiai Said pesantren bercampur di situ orang utuh dan setengah utuh. Ini kalau mau dibilang witir di rumah masing-masing, hafalannya juga tidak beres, bacaannya juga tidak terlalu benar, sampai di rumahnya tidak ada witir. Tapi ketika ditegakkan di masjid, termotivasi mereka ikut saja daripada sampai di rumah kita tidak tegakkan witir. Berjamaah di masjid, iya, karena memang juga Nabi contohkan berjamaah witir di rumahnya bersama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka puasa di masjid. Antara orang yang berilmu dengan tidak ada ilmunya bisa beda pahala. Ini buka puasa, tapi dia punya ilmu. Buka puasa itu disunahkan kalau ada kurma dulu. Orang yang berbuka kurma, ini langsung es kuat, sama-sama berbuka, tapi beda pahala. Ini yang satu ambil kurma berarti ada sunnah tambahan. Iza aftar ahadukum falyuftir ala amri. Jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Fa illam yajid, jika dia tidak mendapati kurma, falyuftir ala ma'i, maka silakan dia berbuka dengan air. Fa innahu tahur, karena air itu suci dan mensucikan. Sama-sama berbuka kurma, tapi ilmu yang satu lebih tinggi. Pernah dengar memang dianjurkan kurma, tapi bertambah sunnahnya kalau ganjil. Ini ambil 2 kurma, yang satu 3, berarti bertambah ini pahala sunnahnya yang satu, karena dia berkurma ganjil. Ambil 1, masih mau kasih cukup 3, masih mau ambil 5, masih mau kasih 7, masih mau 9, masih mau 11, masih mau seseorang sebenarnya. Artinya apa? Beda ilmu, beda pahala yang didapatkan. Kita salah diperintahkan untuk khusyuk. Lebih gampang orang mencapai derajat khusyuk yang paham artinya apa yang dia baca dibandingkan orang yang tidak mengerti apa yang dia baca. Ketika kita salat kan diperintahkan aqimis salat ada zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Yang dibilang zikrullah salat, istiqamahnya, menetapnya, pikiran hati tetap hadir dalam salat. Bagaimana caranya mengistiqamahkan, menetapkan pikiran hati tetap hadir dalam salat? Sandarkan itu ingatan pada kalimat zikir yang sebentar kita baca. Begitu keluar sandarkan pada kalimat zikir, maka orang yang mengerti artinya apa yang dia baca lebih memudahkan dirinya untuk mentadabburi, merenungi makna-makna yang terkandung di balik bacaan yang dia baca dibandingkan orang yang tidak tahu artinya.
Di antara jamaah pengajian saya pernah yang bilang, wah susah itu Pak, masa punya hafal semua artinya? Apanya yang susah? Bacaan salat itu tidak pernah direvisi. Sejak masa Rasulullah sampai dunia kiamat tidak ada perubahan. Tidak ada karena kebetulan karena tahun baru sekarang kebijakan banyak, maka Fatihah ada kebijakan dirobak degagayat sallu karena ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti untuk melihat aku salat. Bacaan salat sejak masa Nabi sampai dunia kiamat haram dulunya untuk dirobak. Jadi apanya tidak bisa dipahami artinya. Yang dibutuhkan talabul ilmi, menuntut ilmu. Masjid setelahnya orang untuk menuntut ilmu. Makanya masjid-masjid jangan hanya ditempati untuk sholat berjamaah, jangan cuma ditempati kegiatan-kegiatan yang lain, tapi setiap masjid sedapat mungkin di situ ada ditegakkan majelis taklim, di situ ada ditegakkan yang namanya majelis ilmu. Bahwa ketika orang-orang yang hadir ke masjid, apakah itu tafsir, apakah itu hadis, apakah itu fikih, ulumuddin, ilmu agama, di masjidlah tempatnya, markasnya orang berusaha untuk memahami hakikat-hakikat ibadah yang dia lakukan. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita senantiasa mendapatkan mujahadah, semangat, spirit beribadah di bulan Ramadan. Makin kita paham hakikat ibadah yang kita lakukan, makin menambah mujahadah kita untuk melakukan ibadah yang bersangkutan. Paham tentang tujuan ibadah yang dikerjakan lebih mendorong kita untuk meraih dan tidak menyanyiakan ibadah yang bersangkutan. Semoga hadirin di bulan Ramadan ini kita seluruhnya tergolong hamba-hamba selesai Ramadan kita lulus menjalankan ibadah puasa sehingga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kayaumi waladatu ummu, bagaikan kita barusan dilahirkan dari perut ibu masing-masing. Demikian yang sempat saya sampaikan pada subuh yang berbahagia dan berberkah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya razzaq dzul quwwatil matin urzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.